3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba lihat dulu terlebih dahulu apakah ada sampah di bawah meja. Kalau tidak, kita lanjutkan pembelajarannya. Ketua kelas, boleh tolong. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Baik, Bu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke pembelajaran kita hari ini. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati. Ada yang tahu apa itu keanekaragaman hayati? Oke, kenapa diciptakan banyak spesies di dunia? Ada yang tahu? Termasuk ke dalam keanekaragaman hayati. Oke, sebelum kita lanjut ke materi kita, di sini Ibu akan membacakan capaian pembelajaran serta tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ada capaian pembelajaran. Peserta didik diharapkan mampu memahami konsep keanekaragaman hayati, mengenali tingkat-tingkatnya, gen, spesies, dan ekosistem, serta menjelaskan manfaat cara menjaga kelestarian dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian ada tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian mampu memahami pengertian keanekaragaman hayati, menyebutkan tingkatannya, serta menjelaskan manfaat dan upaya pelestariannya. Nah, di sini teknik penilaian yang Ibu gunakan itu sama seperti minggu sebelumnya, yaitu kreativitas, pemahaman materi, catatan di buku, kemudian latihan tugas mandiri serta kelompok. Nah, nih, apa itu keanekaragaman hayati? Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan? Boleh, silakan. Keanekaragaman hayati adalah jutaan tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme termasuk yang mereka miliki serta ekosistem rumit yang mereka bentuk menjadi lingkungan hidup. Oke. Nah, tingkat keanekaragaman hayati ini ada 3. Yang pertama ada keanekaragaman genetik, kemudian spesies dan komunitas. Yang pertama kita masuk adalah keanekaragaman genetik. Ini merupakan variasi genetik dalam suatu spesies, baik di antara populasi yang terpisah secara geografis maupun di antara individu-individu dalam suatu populasi. Nah, contohnya itu seperti variasi genetik terlihat pada perbedaan sifat dalam suatu spesies seperti varietas padi, kemudian ada yang tahan banjir atau hama, terus ada kelapa gading dan kelapa hijau, serta pada mawar ada varietas seperti Eden, Kubis, dan Putri dengan warna serta bentuk yang berbeda-beda seperti yang digambar. Selanjutnya, kemudian yang kedua ada spesies. Hal ini mencakup semua spesies yang ada di bumi, termasuk bakteri, protista, serta spesies dari kingdom bersel banyak. Kemudian contohnya tumbuhan jamur, hewan yang bersel banyak ataupun multiseluler.
bersam buah dan serat, serta ada hewan seperti kucing leopard, rumahan, hutan, kemudian ada genus Felis dan spesies dan sapi berpunuk, potong dan banteng. Kemudian ada tumbuhan palma seperti kelapa di pantai, aren di pegunungan, kemudian lontar di rawa. Yang selanjutnya yaitu keanekaragaman komunitas. Nah, komunitas ini berbeda-beda di setiap tempatnya. Di sini dijelaskan komunitas biologi yang berbeda serta asosiasinya dengan lingkungan fisik ekosistemnya masing-masing. Nah, contohnya itu ada ekosistem padi dengan biota pantai dengan biota laut, sawah dengan padi dan ikan, padang rumput dengan jerapah dan zebra, hutan hujan tropis Kalimantan. Itu contohnya ada orang hutan, bekantan, serta terumbu karang di Raja Ampat. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, next. Ada beberapa manfaat menjaga keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu menjadi sumber pangan bagi manusia. Nah, tumbuhan, hewan itu juga menjadi bahan makanan untuk kita. Contohnya ada hewan-hewan seperti kemarin kita makan hewan kurban gitu kan, sapi, terus ada kambing, ada juga kerbau. Kemudian digunakannya sebagai bahan obat tradisional maupun modern. Kebanyakan sekarang orang memilih obat-obatan tradisional yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian menyediakan bahan dasar untuk berbagai kebutuhan industri. Terus ada berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan, menambah nilai keindahan dan objek wisata. Contohnya itu adalah kebun binatang. Kemudian ada menunjang kelangsungan hidup makhluk hidup. Kemudian ada cara menjaga keanekaragaman hayati. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian melakukan penanaman dan perawatan tumbuhan, menjaga lingkungan agar tidak rusak. Terus mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Kemudian ada melestarikan hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Itu biasanya dengan konservasi. Kemudian ada menghemat penggunaan sumber daya alam serta melakukan daur ulang. Nah, ada yang ingin bertanya tentang manfaat menjaga serta cara menjaga keanekaragaman hayati? Tidak, Bu. Oke, next. Di sini Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Di sini kita akan bermain tebak-tebakan. Oke? Di sini Ibu akan kelompok A dan kelompok B. Nanti siapa cepat angkat tangan ya yang tahu jawabannya. Nanti Ibu akan kasih hadiah. Oke? Iya. Ada? Ya, Bu.
Oke, mungkin ada sedikit kesalahan ya. Kita mulainya di sini aja ya. Ya, Bu. Nampak? Ya, Bu. Keanekaragaman makhluk hidup yang berbeda spesies namun masih satu famili disebut A. Keanekaragaman gen, B. Keanekaragaman jenis, C. Keanekaragaman ekosistem, dan D. Keanekaragaman famili.
Sama bagian ini aja, terus ini nah, yang bagian ini aja, nih sama ini. Terima kasih waktu selama 5 menit ya. Bu, Bapak nggak kerja, Bu. Bambang kerja kelompok ya. Iya juga Bu. Udah siap kami, Bu. Oke. Mana? Paham? Paham? Gitu, Bu. Ini ada satu lagi. Nanti bantu kawan. Isi aja. Bambang bantu kawannya Bambang. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Semua isi LKPD ini telah Ibu jelaskan tadi sebelum kita bermain game. Paham? Alhamdulillah. Sudah? Sudah? Sudah kelompok B? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, karena tadi kelompok A yang kalah, kelompok A, iya kan? Kelompok A silahkan presentasikan ke depan. Baik. Sini aja. Nah, perkenalkan kami dari kelompok A. Saya perwakilan kelompok A ingin menjelaskan apa yang sudah kami diskusikan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Jawabannya adalah ragam jenis tumbuhan, hewan, dan seluruh bentuk kehidupan di bumi. Yang kedua, sebutkan 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Yang pertama itu gen, yang kedua spesies, dan yang ketiga ekosistem. Dan terakhir, mengapa keanekaragaman hayati penting bagi kehidupan? Karena saling membutuhkan satu sama lain dan mendukung keseimbangan alam dan juga kehidupan manusia. Oke, beri dulu tepuk tangan untuk kawannya. Terima kasih Zahwa. Nah, paham semuanya? Paham, Bu. Oke, Ibu kasih hadiah ya. Yeay. Nih, bagi-bagi ya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
tugas minggu depan tuh yaitu keanekaragaman hayati terdiri dari 3, yaitu ada gen, spesies, dan oke, ekosistem atau komunitas. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, tugas ini bertujuan untuk melatih pemahaman kalian semua tentang materi kita pada hari ini. Nah, yang pertama itu kalian harus waktu pengerjaannya itu ada 1 minggu. Kumpulkan dalam bentuk laporan tertulis minimal 2 halaman di kertas A4 ya. Nah, kemudian ada alat yang kita gunakan, kertas, pulpen, buku gambar, atau aplikasi sederhana seperti PPT. Kemudian cara kerjanya, pilih satu lingkungan sekitar taman, kebun, sawah atau sungai. Kemudian amati dan catat contoh dari ketiga tingkat keanekaragaman hayati. Nah, yang terakhir sertakan foto atau sketsa jika memungkinkan. Kalau bisa disertai dengan foto ya. Oke, udah dicatat? Oke. Ada yang bisa bantu Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Gampang, Bu. Ya, tadi ada yang dijawab, Bu. Ada yang bisa? Ya udah, bacakan saja. Bambang boleh tolong dibacakan? Apa enggak? Kesimpulan kita hari ini adalah keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup yang ada di bumi meliputi keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. maju sini. Ini memiliki peran penting dalam kehidupan karena menjadi sumber pangan, obat-obatan, virus. Menjaga keseimbangan lingkungan serta mendukung kelangsungan hidup makhluk hidup. Namun, keberadaannya terancam oleh kerusakan habitat, alih fungsi lahan, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan. Oleh karena itu, setiap orang perlu menjaga kelestariannya dengan menjaga kebersihan lingkungan, menanam dan merawat tumbuhan, melindungi hewan dan tumbuhan yang terancam punah, serta menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Oke, siapa di daerah rumahnya ada sawah? Punya sawah? Orang kaya. Masya Allah. Di sana masih terawat? Ayam kan enggak? Apa? Di sawahnya ada aliran air ikan? Iya. Pasti seru main di situ ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Baik, mungkin cukup sekian dari Ibu materi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Terima kasih untuk kalian semua yang telah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran Ibu hari ini ya. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas boleh pimpin doa sebelum pulang. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran pagi ini, marilah berdoa. Doa selesai. Amin. Oke. Sampai jumpa minggu depan ya. Assalamualaikum. Mati itunya. Baik, saya Miftaudana selaku observer pertama akan mengomentari pelatihan atas nama Sri Indriani. Untuk aspek
semua aspek terpenuhi, akan tetapi perhatikan itu terlalu fokus kepada PPT. Kemudian pada keterampilan mengadakan variasi, semua aspek terpenuhi. Keterampilan bertanya, semua aspek terpenuhi. Untuk keterampilan membimbing diskusi kelompok, itu semua aspek terpenuhi. Kemudian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, itu semua aspek terpenuhi, akan tetapi ada satu aspek yaitu pengorganisasian. Perhatikan kurang mengarahkan peserta didiknya. Kemudian pada aspek keterampilan mengelola kelas, semua aspek sudah terpenuhi. Cuma tadi ada memberi teguran edukatifnya kurang terlihat. Mungkin karena peserta didiknya tidak ada yang bermasalah. Kemudian untuk aspek keterampilan memberi penguatan, semua aspek terpenuhi. Kemudian aspek keterampilan menggunakan media atau alat. Nah, untuk yang pertama itu menggunakan media dan atau alat peraga itu kurang terlihat, hanya menggunakan PPT saja. Kemudian sudah terpenuhi. Kemudian keterampilan menutup pembelajaran, semua aspek sudah terpenuhi. Sekian dari saya serahkan kepada observer 2. Baik, langsung saja saya observer 2 Rizky Rahmasari akan mengomentari praktikan atas nama Sri Indriani dalam keterampilan mengajar. Yang pertama, keterampilan membuka pembelajaran. Untuk semua komponen sudah memenuhi. Keterampilan menjelaskan sudah memenuhi. Akan tetapi ada sedikit kekurangan, yakni dalam menjelaskan materi terlalu cepat. Selanjutnya, untuk keterampilan mengadakan variasi sudah memenuhi. Untuk keterampilan bertanya sudah memenuhi. Keterampilan membimbing diskusi kelompok sudah memenuhi. Tetapi ada bagian komponen yang belum ada, yakni menutup diskusi dengan lebih baik. Selanjutnya, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan sudah memenuhi. Tetapi ada sedikit kelemahan bagian pengorganisasian kelompok. Selanjutnya, keterampilan mengelola kelas sudah memenuhi. Keterampilan memberi penguatan sudah memenuhi. Keterampilan menggunakan media atau alat sudah memenuhi. Dan keterampilan menutup pembelajaran sudah memenuhi. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk observer telah mengomentari penampilan saya. Semoga komentar-komentar ini menjadi motivasi saya lagi ke depannya untuk lebih baik.